terus sampai nanti kalau sampai keliru ada zina, ada li'an, sampai ada hoax yang berhubungan dengan hukum atau relasi antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang baik, yang teratur, itu ide dasarnya. Karena itu surah ini dinamakan dengan surah An-Nur, karena isinya seperti cahaya, salah satunya adalah di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Nah, ayat selanjutnya adalah berkenaan dengan 32 sampai 34 nanti berkenaan dengan menikahkan orang yang berstatus single. Terus menikahkan budak yang memiliki akad perjanjian untuk bebas, biasanya disebut dengan kitabah, dan larangan untuk memaksakan perzinahan. Jadi kita akan membicarakan dari ayat ke-32 sampai 34, nanti baru saya lanjutkan ke ke kurban ya, biar kita tetap tidak kehilangan momentum membicarakan tentang kurban, insyaallah. Saya cepatkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum as-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ankihu, dan nikahkanlah al-ayama, perempuan atau laki-laki yang masih single, baik dia perawan atau dia dudo utawi rondo. Di wonten selentingan kata rondo ya, jadi saya koyo pas kata saya. Jadi nikahkanlah orang yang masih single ya, baik dia perawan atau dia sudah janda, baik dia masih perjaka atau dia duda ya, minkum, dari kalian, wassolihina, dan juga nikahkanlah orang-orang yang layak. Solihin itu di sini maksudnya bukan orang yang soleh dalam pengertian amal perbuatannya baik, bukan. Solihin adalah orang yang memiliki kapasitas untuk menikah. Misalnya dia sudah mampu membeli mahar, dia sudah bisa mencukupi nanti kalau dia menikah, dia sudah matang secara emosional dan spiritual, itu maksudnya. Inna ibadikum, dari budak-budak kalian yang laki-laki, wa imaikum, dan budak perempuan kalian. Ya, sampai di sini dulu, mari kita diskusikan dahulu. Jadi ayat ini berbicara tentang wali ya. Jadi gini, dalam konsep Islam salah satu pernikahan itu, syarat pernikahan adalah adanya wali. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan tidak sah sebuah pernikahan kalau tidak ada wali. Karena wali yang menikahkan. Nah, ini kaitannya seorang wali yang diminta untuk menikahkan. Nah, wali itu kalau misalnya zaman dahulu kita ini punya anak biologis dan punya budak yang juga tanggung jawab wali untuk menikahkan. Sekali lagi bahwa hukum budak itu tidak pernah bukan, memang Islam itu ide dasarnya adalah menghilangkan perbudakan, tetapi hukum perbudakan itu tidak dihapuskan atau tidak hilang di dalam agama kita. Meskipun sebenarnya bahwa perbudakan itu sekuat mungkin. Kalau kita lihat dari Rasulullah SAW, praktek kehidupannya dalam agama ini memang sebisa mungkin perbudakan itu dihilangkan. Tapi hukum-hukum yang menyangkut perbudakan itu tetap ada, itu maksudnya. Karena itu misalnya amal yang paling terbaik dalam agama, salah satunya adalah memerdekakan budak. Ya, itu salah satu amal yang paling mulia di dalam agama. Sebagai encouragement bahwa sebenarnya ide dasar dari agama kita menyangkut perbudakan adalah membebaskan budak. Tetapi hukum yang berkenaan dengan perbudakan tetap ada. Nah, ayat ini berkenaan dengan dua hal. Menikahkan orang yang merdeka dan menikahkan
orang Buddha. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi ayama adalah jamak dari kata ayim yang artinya orang yang single. Ya. Kalau budak bahasa Arabnya kalau duda bahasa Arabnya armilah. Armilah. Tapi kalau ayama, ayim itu orang yang single, baik dia masih perawan atau dia janda atau dia perjaka atau budak. Itu yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahkanlah ya orang-orang yang masih single itu dari kalian, wasolihina, dan orang yang memang sudah punya kapasitas untuk menikah, min ibadikum wa imaikum. Nah, budak itu kalau laki-laki disebut dengan abdun, jamaknya ibad. Kalau perempuan disebut dengan amatun, jamaknya ima. Nah, makanya abdullah kalau laki-laki, kalau perempuan amatullah. Nah, ini menyangkut siapa yang menikahkan orang yang merdeka ini atau anak, baik anak kandung atau budak, semua yang menikahkan adalah walinya. Quran memerintahkan, hei para wali, nikahkanlah orang yang masih single dan orang yang sudah punya kelayakan dari budakmu itu, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Kalau dia mampu, disuruh menikah. Iyakunu fuqara, jika mereka tidak mampu, keadaannya fakir, yughnihimullah min fadli. Allah akan mengayakan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas serta maha mengetahui. Nah, ayat ini sering nanti kadang-kadang disalahfahami bahwa ada kepastian bahwa kalau orang itu fakir terus menikah pasti akan kaya. Allah akan memberikan kekayaan. Dasarannya adalah surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara, jika mereka dalam keadaan fakir, Allah akan mengayakan mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud ayat ini bahwa begitu ada orang yang fakir terus menikah, apakah dia akan kaya? Yang penting untuk kita pikirkan, apakah ayat itu menyatakan demikian? Karena kalimatnya itu menggunakan kata yughnihim, ya, mencukupi sebenarnya. Atau saya sesuai dengan katanya dulu ya, yughni, kata Al-Quran Karim. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan atau mengayakan ya secara bahasa. Mari kita lihat bagaimana para mufassir dan sebenarnya ayat ini apa sih yang dimaksud dengan mengayakan. Oke. Kalau kita perhatikan menurut para mufassir, yang pertama pendapat yang berkenaan di kalangan para ulama tentang makna yughnihim ini adalah yang pertama, iyakunu fuqara ilan nikah yughnihimullah anis sifah. Jika mereka itu fakir, ya, maka Allah akan apa? Yang pertama, makna yang pertama misalnya dia kalau misalnya tidak memiliki harta, maka Allah akan mengayakan mereka dengan qanaah, diberikan jiwa atau karakter atau hati yang qanaah. Wa imma bijtima'ir rizqain, atau Allah akan memberikan harta dengan kumpulnya dua rizki dari suami dan istri. Makna yang kedua, yang mana pertama? Jadi misalnya ada lagi yang ketiga nanti, yaitu Allah akan membuat dia secara nafsu itu akan berkurang atau dia bisa menahan nafsu. Itu kalau kita lihat di kalangan para ulama. Yang pertama begini. Mana yang pertama adalah iyakunu fuqara, jika mereka itu fakir, maka Allah akan memberi, kalau dia menikah, maka Allah akan memberikan jiwa yang qanaah kepada keduanya. Jadi, kalau Allah memberikan qanaah kepada keduanya, meskipun dia mungkin ada kekurangannya,
dia merasa cukup gitu. Itu yang yughnihimullah. Ya, ada banyak orang misalnya ketika hidup single itu misalnya dia merasa banyak tidak cukupnya, kurangnya. Tapi begitu dia menikah, dia merasa cukup. Meskipun sebenarnya tentu saja dia masih memiliki kekurangan. Makna Allah mengayakan yang makna yang pertama kata para ulama diberikan qanaah, diberikan neriman, ya, diberikan jiwa yang puas terhadap kepemilikan atau keadaan. Yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan harta, memberi kecukupan itu maksudnya adalah begitu orang menikah, maka dia memiliki tambahan harta karena hartanya sekarang berkumpul antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sehingga kemudian hartanya menjadi banyak seperti yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, yang Khadijah memiliki banyak harta karena Khadijah mendapatkan warisan dari 3 laki-laki. Yang pertama dari orang tuanya yang meninggal dunia, dari suaminya yang pertama terus meninggal sehingga warisannya ke Khadijah. Yang kedua, suaminya yang kedua juga mati, warisannya juga ke Khadijah. Maka begitu Rasulullah menikah dengan Khadijah, maka terjadi ijtima'ur rizqain. Terjadi berkumpulnya 2 rizki. Itu yang dimaksud dengan yughnihimullah. Yughnihimullah. Yang ketiga, dengan pernikahan itu, kalau Allah akan mengayakan, maksudnya adalah ada yang memang menafsiri dimudahkan jalannya oleh Allah, tapi dengan syarat orang itu benar-benar menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang itu benar-benar menikah untuk menghindari maksiat, bukan yang lainnya. Nah, kalau orang itu benar-benar menikah untuk menghindarkan diri dari perzinaan, untuk memenuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Allah akan membukakan rizkinya, kemudahan rizki bagi dia. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, utlubul ghina fi hadhil ayah. Carilah kekayaan, kecukupan melalui ayat ini, yakni iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Maka Allah akan mengayakan dengan dari karunia-Nya, dari fadlnya Allah SWT, karena wallahu wasi'un alim, wasi'un alim. Ini beberapa maknanya. Ada juga yang mengartikan wasi'ul atha. Allah itu maha luas pemberiannya. Alimun bil maslahah, tahu kemaslahatan dari orang yang sudah menikah. Wasi'ur rizki, luas karunia rizkinya. Ya, alimum bil khalqi, Allah itu maha mengetahui terhadap makhluknya. Itu misalnya yang kita dapati dari tafsir Al-Mawardi misalnya yang merangkum makna nopo namine iyakunu fuqara yughnihumullah. Tafsir yang lain misalnya coba kita lihat misalnya dari Zadul Masir Ibnu Jauzi misalnya, itu menafsirkan kalau kita lihat beliau iyakunu fuqara yughnihimullah, mana di sini nggak ada beliau, nggak ada. Misalnya kita ambil Baghawi saja, Imam Baghawi sekedap. Qila al-ghina hahuna al-qana'ah, ya, sebagaimana tadi ya. Jadi Imam Baghawi, penulis tafsir Ma'alimut Tanzil, juga mengartikan pendapat yang pertama, makna al-ghina di sini yang bisa kita artikan kekayaan. Makna yang pertama adalah al-qana'ah, diberikan qana'ah. Sebenarnya juga tidak salah, karena kekayaan yang paling tinggi itu adalah qana'ah, memiliki jiwa yang puas. Karena sebesar apapun kita memiliki harta, tetapi kalau tidak ada jiwa qanaah, hakikatnya kita miskin. Karena masih kepingin terus. Miskin disebut ghina itu, kenapa Allah sifatnya al-ghani misalnya. Karena Allah tidak merasa butuh dengan apapun. Karena itu disebut sebagai yang maha kaya, karena dia tidak membutuhkan apapun. Kalau orang yang sangat membutuhkan disebut dengan fakir.
Karena itu ada istilah misalnya orang Yahudi menyatakan nahnul aghnia, ya. Allah itu fakir, kita ini kaya. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah SAW menyuruh kepada orang-orang Nasrani untuk bersedekah, membantu orang-orang yang miskin. Kata orang-orang Yahudi, lah kenapa Tuhanmu itu kok minta ke saya? Kalau memang Tuhanmu itu kaya, kan dia bisa memberikan rezeki kepada orang-orang yang miskin. Kenapa harus meminta sedekah melalui kami? Kalau begitu, kata dia, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kalau begitu, Allahmu itu fakir, kita yang kaya, kata dia. Karena ada kebutuhan itu tadi. Nah, maka Allah itu disebut Al-Ghani karena Allah tidak merasa butuh dan tidak butuh siapapun saja. Namanya Ghani. Dari kata itu diambil kata kaya. Atau Al-Ghani orang yang kaya. Maksudnya orang yang tidak butuh sudah. Karena dia sudah berkecukupan dengan hartanya. Nah, tetapi yang menarik, puncak dari kekayaan itu dalam agama adalah Al-Qanaah. Puas, ya, atau tentram dia dengan apa yang dia miliki. Meskipun ada orang yang memiliki harta, tapi kalau dia tidak pernah puas, hakikatnya dia tetap miskin. Ya, itu karena itu ketika ayat ini menyatakan yughnihimullah, para mufassirin mengartikan yang pertama dengan al-qanaah. Yang kedua sama ya dengan ijtima'ur rizqain, yaitu rizquz zauj wa rizquz zaujah. Hartanya suami dengan hartanya istri, ya. Makanya Umar Al-Khattab menyatakan ajibtu, aku heran, kata Umar Al-Khattab, liman ibtagha, terhadap orang yang mencari kekayaan bi ghairi nikah, dengan tanpa nikah, di luar nikah. Padahal Allah memudahkan orang mendapatkan rizki melalui pernikahan. Karena memang dengan berkumpulnya dua orang, yaitu suami dan istri, apalagi nanti ada anak, itu memang memudahkan mendapatkan rezeki karena misalnya kan gini, istri itu punya rezeki sendiri, anak kita itu punya rezeki sendiri, sehingga kemudian ada banyak persekutuan rezeki di dalamnya. Karena memang setiap orang itu sudah ada ketentuan rezekinya. Maka kalau orang itu terikat di dalam keluarga, tentu saja akan menambahkan peluang seseorang untuk mendapatkan mudahnya rezeki. Itu poinnya sebenarnya. Karena itu disebut dengan ijtima'ur rizqain. Ijtima'ur rizqain. Tapi bukan begini. Seringkali orang menyatakan kalau sudah menikah nanti tiba-tiba kaya. Enggak, bukan begitu poinnya. Jadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya, logikanya karena ada dua rizki yang bersatu, atau makna yang ketiga adalah memang Allah akan memberikan kemudahan karena dia menghindari perzinaan, karena dia beribadah melalui pernikahan dan dia menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan membuat seseorang kemudian dimudahkan oleh Allah jalannya untuk mendapatkan fadlnya Allah atau karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep pernikahan di dalam agama itu. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Jika kamu dalam keadaan fakir, jika mereka dalam keadaan fakir, Allah akan mengayakan melalui karunia. Kenapa? Karena mereka menikah. Ya, tadi diberikan kekonaahan, dikumpulkan rizki yang membuat kemudian jauh lebih mudah mendapatkan rizkinya, dan yang ketiga Allah memudahkan jalan-jalan atau pintu meraih rizki karena orang ini melakukan ketaatan kepada Allah SWT, yakni berupa menghindarkan diri dari maksiat dan memenuhi perintah Allah serta sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat ke-32-nya. Singkat saja, bukan terlampau banyak karena ini berkenaan dengan hukum saja sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan, dan orang yang tidak mampu untuk menikah, maka seharusnya dia melakukan istighfar. Ada namanya istighfar. Oke. Kita lihat dulu. Konsep di dalam Islam namanya ada konsep namanya iffah, ya. Iffah.
Iffah adalah menjaga kehormatan diri. Jadi kalau orang tidak menikah, tapi dia menjaga kehormatan diri, misalnya menundukkan pandangan, dia tidak berpacaran, dia menutup auratnya, dia membatasi pergaulannya, dan seterusnya ya. Namanya istighfar. Ya. Konsepnya namanya iffah, itu menjaga kehormatan diri. Orang laki-laki yang menjaga kehormatan diri namanya afif. Afifuddin misalnya, ada afif. Kalau perempuan namanya afifah. Namanya afifah. Nah, usaha kita untuk menjaga kehormatan diri kita namanya istighfar. Istighfar. Kita menjaga kehormatan diri biar tidak terjatuh kepada perzinaan, namanya istighfar. Jadi ini harus ada usaha untuk menjaga kehormatan. Nah, kalau kata nanti kita lihat bagaimana kita menjaga kehormatan, petunjuk Rasulullah SAW berkenaan dengan apa namanya menjaga libido seksual itu, padahal memang dia semestinya sudah menikah, tapi karena belum mencukupi hartanya misalnya untuk mas kawin dan seterusnya, maka yang harus dilakukan namanya istighfar. Orang itu harus menjaga kehormatan. Rasulullah SAW misalnya salah satu teknik untuk istighfar adalah misalnya dalam hadis yang kita semuanya tahu, ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, manistato'a, siapa di antara kalian yang mampu, minkum di antara kalian, al-ba'at, mampu memiliki kapasitas kecukupan finansial, kedewasaan, maka falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dia jauh mampu menahan pandangan kita. Wa ahsanu lil farji, dan dia menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati', bagi siapa yang tidak mampu untuk menikah karena belum memiliki tadi kecukupan finansial dan seterusnya termasuk emosional, maka fa'alaihi saum, kata Al-Qur'an, kata Rasulullah. Maka semestinya dia melakukan puasa. Fa innahu lahu wida, karena puasa adalah shield atau tameng. Jadi ini adalah istighfar. Adalah istighfar. Tentu istighfar itu nanti banyak ya. Tapi salah satu anjurannya Rasulullah SAW, orang yang istighfar itu kalau dia sudah dewasa dan matang secara seksual, maka yang pertama adalah dianjurkan asyam atau puasa. Nanti apalagi menundukkan pandangan atau ghadul basar, seperti ayat yang kemarin itu, menundukkan pandangan dan seterusnya. Semua usaha untuk agar orang tidak terjatuh kepada perzinaan. Jadi kalau kita melakukan usaha agar kita tidak terjatuh kepada perzinaan, namanya istighfar. Istighfar. Lihat ayat ini, wal yasta'fif, dan hendaklah menjaga kehormatan. Siapa? Alladzina, orang-orang la yajiduna, yang tidak mendapatkan kemampuan kapasitas nikahan untuk menikah. Sampai kapan dia harus menjaga itu? Hatta yughniyahumullah min fadli, sampai Allah memberikan kemampuan kepada dia. Kemampuan finansial, kemampuan emosional dan seterusnya, sampai dia mampu. Ya, maka ini menjadi konsep juga di dalam agama. Satu sisi, maka ayat ini tidak bertentangan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya seakan-akan, you kalau fakir menikahlah. Tetapi di ayat ini lihat, Al-Quran kemudian menyatakan, kalau kamu tidak mampu untuk menikah karena belum punya maharnya dan seterusnya, ya istighfar, jaga kehormatan, kata Al-Quran. Makanya ayat ini tidak bisa difahami secara literal, menyatakan pokoknya kalau fakir nikah saja nanti akan jadi kaya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kekayaan di situ adalah qanaah, bercampurnya. Tapi bukan blunder. Pokoknya tidak punya apa-apa terus menikah, bukan itu poinnya. Kenapa? Karena Al-Quran di ayat berikutnya justru mengharuskan kalau memang belum mampu, baik secara finansial, ya istighfar.
Gitu. Isti'faf kata Al-Qur'an. Jadi meskipun kita di-encourage untuk menikahkan laki-laki atau perempuan yang single, ya, karena kalau dia benar-benar melakukannya, maka Allah akan melakukannya meskipun dalam keadaan fakir, Allah akan membuka. Tapi pilihan yang kedua adalah istighfar jika dia tidak mampu. Misalnya, ini kan bisa terjadi, misalnya laki-lakinya miskin, menikah dengan orang yang juga miskin. Nah, ini tentu akan berbahaya buat anak-anaknya, buat pernikahannya, dan seterusnya. Karena itu sebaiknya tunda dulu, istighfar dulu, sampai dia misalnya diberikan peluang oleh Allah SWT untuk mendapatkan rizki dan karunia-Nya. Itu poinnya. Jadi agama ini tetap balance antara sisi intelektualnya, ya, bahwa yang harus dicukupi dulu. Satu sisi dalam agama memang kita meyakini bahwa Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan buat orang yang melakukan pernikahan. Dan itu harus seimbang, itu maksudnya harus seimbang. Meskipun nanti kita lihat prakteknya, ada banyak Rasulullah SAW bahkan menikahkan orang yang nggak memiliki harta, meskipun dia hanya maharnya sekedar cincin dari besi dan seterusnya. Ada bahkan sahabat Nabi yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW, ditanyain, kamu punya apa? Saya tidak punya apa-apa, harta ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, adakah hafalan Al-Quran bagi kamu? Ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jadikan itu mahar, yaitu nanti kamu ajari istrimu dengan bacaan Al-Quran yang telah kamu hafal. Misalnya. Jadi ada banyak, tapi ini tentu tidak hanya berkenaan dengan urusan finansial. Rasul melihat, oh anak ini memang saat ini tidak memiliki kecukupan finansial, tapi dilihat kesungguhannya, ya, giatnya dia dalam berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah, kematangan, kedewasaan, sehingga meskipun secara finansial dia fakir, ya tetap dinikahkan oleh Nabi. Kenapa? Karena melihat tanda-tanda semuanya itu. Maka orang yang kayak begini itu yughnihimullah min fadli. Tapi tidak semua orang bisa kayak demikian. Ada orang yang misalnya memang benar-benar masih belum tahu apa-apa, caranya bagaimana, peluangnya bagaimana mencari peluang, dia nggak tahu, ya mentalnya masih kekanak-kanakan misalnya, belum dewasa, plus miskin, ya tentu yang terbaik bukan menikah. Terus nanti kalau tetap miskin, menyalahkan Al-Quran. Katanya Quran kalau miskin nanti dikayakan, bukan itu poinnya. Itu maksudnya hubungan antara ayat 32 dan 33 dari surah Nur. Oke. Kita lanjutkan. Walladzina yabtaghunal kitab, dan orang yang yabtaghunal kitab, mencari atau dia ini konsep tentang budak mukatabah, ya, saya jelaskan dulu. Jadi ada budak itu, ada budak namanya budak mukatabah. Budak mukatabah. Budak yang terikat oleh perjanjian antara majikannya untuk membayar tertentu. Nanti kalau dia sudah lunas, maka dia akan terikat. Jadi budak yang terikat, dari kata menulis, jadi dia ini punya perjanjian pembebasan. Ini jadi pemiliknya atau sayyidnya, tuannya itu berkata kepada budak tersebut, kamu kalau bisa memberi saya uang sebesar segini, maka kamu bebas. Ya, dengan cara dicicil kemudian. Ini berapa dan seterusnya. Nah, budak yang berada dalam ikatan perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan diri dengan membayar sekian-sekian, namanya budak mukatabah. Nah, walladzina yabtaghunal kitab, yaitu budak yang mengharapkan atau mendapatkan perjanjian ini dengan tuannya, ya mimma malakat aimanukum, dari budak-budak yang kamu miliki dengan tangan kananmu, fakatibuhum, maka buatlah perjanjian itu. Tentukan berapa misalnya, kalau dia memang menghendaki untuk menjadi budak mukatabah.
Ya, makanya tadi saya jelaskan ide dasar dari pandangan Islam terhadap perbudakan itu memang taunya menghilangkan sebuah perbudakan. Karena itu perintah agama, kalau ada budak yang menghendaki untuk mengadakan perjanjian dengan tuannya agar dia nanti bisa menjadi bebas dengan membayar sekian-sekian, kata Al-Quran Karim, fakatibuhum, maka tulislah perjanjiannya berapa-berapanya. In alimtum fihim khairah, jika kamu mengetahui bahwa di dalam budak pribadi budakmu itu ada kebaikan. Ya. Misalnya kamu melihat orang ini, budak ini nanti kalau saya lepaskan jadi orang merdeka, dia bisa bertahan hidup sendiri. Dia bisa mandiri, misalnya. Yang kedua, dia khairah maksudnya adalah orangnya soleh. Sehingga nanti kalau dia sudah bebas, saya tidak takut melepaskan dia. Karena dia anak yang baik. Karena dia orang yang soleh, misalnya. Itu menjadi kriteria bagi pemilik budak, ya, sayyidnya, untuk saya mau mukatabah enggak dengan budak itu. Jadi ukurannya adalah jika in alimtum fi khairah, maknanya dua ya. Satu, kalau dia melihat budak saya ini bisa mencari duit, makanya kalau saya mukatabah dia mampu membayar saya, misalnya. Karena budak itu nanti dikasih waktu free sama tuannya, dan di waktu free itu dia bekerja, itu dia menghasilkan uang. Nah, kalau dia menghasilkan uang, terus uangnya diberikan kepada tuannya, dan tuannya akan melihat, oh anak ini bisa ini. Nah, kalau anak itu bisa dilihat kecakapannya, maka boleh dilakukan kitab atau perjanjian tadi yang pertama. Atau yang kedua, kita melihat, oh ini budaknya baik sekali, karakternya, sifatnya, maka kita boleh menjadikan budak mukatabah. Itu maksudnya. Wa atuhum min malillahi allati atakum, dan berikanlah kepada mereka ini budak mukatabah ini mimmalillah, dari hartanya Allah SWT, ya, alladzi atakum, yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama dirujukkan kepada tuan itu. Jadi tuannya yang Allah berikan harta lebih banyak, ya. Karena itu bantu, berikan sebagian sedekah kepada budak yang mau membebaskan diri itu. Berikan sedekahnya kepada dia, anak yang pertama. Yang kedua, budak mukatabah itu juga boleh menerima zakat untuk dibuat sebagai pembayaran untuk pembebasan dirinya. Boleh berikan ya dari zakat itu atau dari sedekah itu kepada budak itu. Ya, kenapa? Karena agar dia segera bisa membebaskan diri, itu poinnya. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayati dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Kata Al-Qur'an. Wala tukrihu, dan jangan kamu memaksa, fatayatikum, budak-budak perempuan kalian itu yang masih muda, 'alal bigha, untuk melakukan perbuatan zina. Menarik. Ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dikisahkan menarik. Dia ini punya mana tadi? Dia punya budak perempuan. Ada yang satu riwayat menyatakan dia punya 6 perempuan. Ya. Yang menarik, budak perempuannya ini disuruh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melakukan perzinahan. Ini sebelum dulu itu tradisinya begitu. Salah satu cara untuk mendapatkan uang dari budak adalah tuannya ini. Nanti budak perempuannya disuruh berzina. Nah, bayaran uangnya itu seperti jadi apa kalau sekarang? Seperti jadi mucikarinya. Ya, jadi uangnya nanti dimiliki oleh pemilik budak. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya 6 orang. Dan ceritanya ya, anna Abdullah bin Ubay bin Salul kanat lahu amatun yuqadu laha Musaikah. Dia punya budak perempuan namanya Musaikah. Nah, nanti ada banyak ya. Ini riwayat yang pertama. Wa kana yukrihuha 'ala zina, dan dia tidak mau lagi berzina. Fazanat bi burdin fa'atathu iyah.
Faqala irji'i. Kemudian karena dia dipaksa, dia berzina. Nah, setelah berzina, dia mendapatkan harta ya berupa apalah selimut atau apa. Ya, terus diberikan kepada tuannya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah itu, setelah dikasih hartanya, sebagian riwayat bahkan menuturkan ada budaknya yang pulang membawa 1 dinar, ada yang membawa kurang dari 1 dinar. Abdullah bin Ubay bin Salul, ngomongnya orang munafik itu menyatakan, irji'i, kembali lagi kamu, zina lagi ke sana, silakan melacur lagi. Kata ala akhor kepada yang lain. Nah, budaknya Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian berkata, la wallahi, demi Allah, kata dia, ma'ana biroji'atin, aku tidak mau kembali lagi melaksanakan perzinaan. Dan dia kemudian datang ke Rasulullah SAW karena sudah turun larangan perzinaan. Datang mereka ke Nabi Muhammad faqalat, dan dia berkata, inna sayyidi yukrihuni 'anil bigha. Sesungguhnya tuanku memaksaku untuk melakukan perbuatan zina. Maka turun ayat ini kemudian fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wala tukrihu, jangan kamu memaksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan perbuatan zina, in aradna takhassunan. Kalau mereka itu tidak mau, kalau dia mau menjaga dirinya, dia ta'affuf, ya, tahassun itu sama dengan ta'affuf. Dia ingin memproteksi kehormatan dirinya, tidak boleh dipaksa. Nah, ini ayat yang turun berkenaan dengan sikap atau tradisi zaman dahulu ketika budak-budaknya itu diminta untuk melakukan perbuatan zina. Dikritik oleh Al-Quran, tidak boleh memaksa untuk melacurkan diri kalau budaknya itu memang menghendaki untuk memproteksi kehormatannya. Nah, apakah kalau budaknya tidak mau memproteksi, memang budaknya juga oke saja kalau disuruh pelacuran, apa dibolehkan? Tetap tidak boleh, karena jatuhnya haram, gitu maksud. Jadi mau dia menghendaki menjaga kehormatan dirinya atau tidak, tetap kemudian nanti setelah jatuh hukum ini, turun hukum ini, maka tidak boleh lagi ada budak yang kemudian dijadikan sebagai pelacur, sebagaimana tradisi dahulu yang sudah berlaku. Mengapa mereka melacurkan? Litabtahu aradul hayatid dunya. Karena mereka hendak ingin mendapatkan hayatud dunya, ya, harta dunia ini. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Tapi kalau dia kemudian menyadari salah, ya meskipun dia pernah memaksa terus dia taubat, Allah juga akan mengampuni kesalahannya. Itu lagi-lagi berkenaan dengan budak mukatabah. Jadi prinsipnya tadi ya, menikah bagi yang single dinikahkan oleh wali. Kalau dia dalam keadaan fakir, misalnya kurang finansialnya, tapi dia sudah punya kecakapan emosional dan seterusnya, nikah. Karena Allah akan memberikan kemudahan rezeki melalui pernikahan. Tapi yang belum matang, misalnya masih tidak punya kapasitas yang cukup untuk menikah, sebaiknya melakukan istighfar. Yang kedua berkenaan dengan budak mukatabah. Kalau ada budak yang hendak membebaskan dirinya dengan cara membayar, mudahkan jalan untuk dia membebaskan dirinya. Dan tidak boleh lagi budak dijadikan pelacur yang kemudian diambil dari pelacurannya itu dia mengambil keuntungan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayat ke-33. Saya selesaikan topiknya yang berkenaan dengan ayat ini. Beberapa ayat misalnya beberapa hadis Rasulullah SAW mengencourage untuk melakukan pernikahan ini, ya. Rasulullah SAW misalnya menyatakan tazawwaju tawalladu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Tazawwaju, menikahlah kalian, tawalladu, kalian nanti akan memiliki anak, tanasalu, dan akan dimudahkan oleh Allah untuk memiliki keturunan. Fa inni, maka sesungguhnya aku mubahin bikumul umam. Nabi itu nanti akan bangga, ya,
di yaumul kiamat dengan umatnya itu, banyaknya umat, karena umatnya menikah terus punya anak, semakin banyak umatnya Rasulullah itu kebanggaan tersendiri bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan meskipun hatta bisikti, kalau anaknya keguguran itu juga tetap merupakan kebanggaan ya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis berikutnya berkenaan masih dengan mukatabah, hanya saya baca saja. Salah satu 3 orang hakun wajib adallahi au, wajib bagi Allah. Apa wajib bagi Allah? Aunuhum, pertolongannya. Jadi ada 3 orang yang Allah wajib menolong orang tersebut. Yang pertama, an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah yang menghendaki untuk dia menjaga kehormatan dirinya di perzinahan. Nah, itu yang maksud tadi. Kalau nikahnya benar-benar diniatkan untuk menjauhi perzinahan, menjalankan perintah Allah, itu pasti orang itu ditolong oleh Allah. Dan salah satunya adalah dimudahkan rizkinya. An-nakih yuridul afaf. Yang kedua, al-mukatib yuridul ada. Budak mukatabah yang memang menghendaki agar dia bisa wal ghazi fi sabilillah. Yang ketiga adalah tentara yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW sepanjang orang itu sudah memiliki kapasitas, meskipun mungkin ada sedikit kelemahan misalnya di bidang finansial, Rasul tetap menikahkan. Misalnya riwayat yang ditulis oleh Ibnu Katsir misalnya, waqad zawwaja Rasulullah SAW dalikar rajul alladzi lam yajid illa izarahu. Tapi sungguh menikahkan seorang laki-laki yang dia tidak punya harta kecuali sarungnya saja. Illa izarahu. Walam yaqdir ala khatim min hadid. Atau orang yang mampunya hanya memberikan cincin dari besi. Wa ma'ahada fazawajahu bitilkal mar'ah. Faja'ala sodaqo alaihi yu'allimaha ma yahfadhu minal Qur'an. Atau tadi yang saya ceritakan. Maharnya adalah mengajari istrinya bacaan Al-Qur'anul Karim. Itu sekali lagi bahwa prinsip dalam agama pernikahan itu semestinya memang tidak menyulitkan. Pernikahan mestinya harus memudahkan karena dia jalan untuk memproteksi orang tidak terjatuh kepada perzinahan sebagai jalan ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu singkatnya ya, lampau jelimet karena hanya berurusan dengan urusan hukum saja. Kita lanjutkan, masih ada beberapa ayat, jadi 2 ayat kita selesaikan biar temanya bisa berganti nanti. Oh, selesai sudah tema yang berkenaan dengan pernikahan dan budak mukatabah. Saya ingin gandeng sekarang ke kurban yang mungkin kemarin belum sempat selesai, saya singgung. Semoga ada di sini, coba. Nggak ada di sini. Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, ya, ini tambahan karena momentum kita masih di kurban, An-Nur, sementara saya sampai di ayat 34 karena 35 sudah bicara tentang konsep Allah sebagai cahaya langit dan bumi. Nanti di pertemuan mendatang saja karena sudah topiknya berbeda ya. Oke. Kita lihat dulu kata kurban di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita perhatikan kata kurban di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat dalam 3 tempat. Yang pertama ada di dalam surah Ali Imran 183. Yang kedua ada di surah Al-Maidah ayat ke-27. Yang terakhir ada di surah Al-Ahqaf ayat ke-28. Kita lihat bagaimana kata kurban itu yang terdapat di 3 surah ini di dalam Al-Quran. Yang pertama di Ali Imran ayat ke-183. Kita ambil dulu Ali Imran 183.
Misalnya, di surah Ali Imran ayat 183 ini, kata kurban itu dikaitkan dengan peristiwa yang berkenaan dengan pengakuan seseorang itu menjadi seorang nabi atau bukan. Bahwa dia itu nabi beneran atau dia bukan nabi yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita lihat ayatnya. Dulu orang-orang Yahudi, ayat ini diawali dengan kalimat alladzina qalu, mereka berkata. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Mereka datang ke Rasulullah SAW, qalu, dan mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, ahida ilaina. Allah itu memiliki perjanjian dengan kita. Yang menarik, kata janji dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Al-Quran, ada yang disebut dengan kata ahdun, ya, ada juga menggunakan kata wa'dun. Misalnya, seperti janji adalah hutang, misalnya. Al-wa'du ainun, misalnya. Jadi janji itu dalam bahasa Al-Quran minimal kita mendapati dua kata yang dipakai. Ya, satu ada menggunakan kata ahdun, ada kata wa'du. Kalau ahdun itu janji antara dua orang. Misalnya, kalau saya berjanji nanti kalau Mas katanya kamu mau menikahi saya, ya pokoknya bulan Mei ya, oke bulan Mei saya akan menikahi kamu. Kalau ada perjanjian antara dua orang, namanya ahdun. Kalau perjanjiannya itu hanya satu orang, namanya wa'dun. Oke, orang Yahudi ini datang ke Rasulullah SAW dan dia menyatakan, alladzina qalu, orang-orang yang berkata, yakni orang Yahudi, datang kepada Nabi Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, ahida ilayna. Allah itu telah punya perjanjian bilateral dengan kami, kata dia. Apa perjanjiannya? Allah nu'mina, agar kami ini tidak beriman di Rasulin, kepada seorang Rasul, hatta sehingga yakina Rasul tersebut datang kepada kami dikurbanin, dengan membawa kurban. Dia datang membawa kambing, membawa sapi, membawa unta yang dikurbankan, terus kemudian kurbannya itu takuluhudar, kurbannya dimakan oleh api dari langit, yaitu api yang berwarna putih tanpa asap, menderu-deru, dan kemudian memakan api, kambing tersebut atau daging tersebut. Nah, apa maksudnya begini? Dulu ada tradisi, ini salah satu tradisinya Bani Israel, ya. Jadi kalau di tradisinya Yahudi itu atau tradisinya Bani Israel, kalau ada orang mengklaim menjadi nabi, ya, terus dia mengklaim menjadi nabi, maka caranya adalah dia harus mendatangkan kurban. Kalau klaimnya itu benar bahwa dia adalah Rasulnya Allah SWT. Nah, kurbannya ini nanti akan dimakan oleh api putih dari langit. Oke, itu dulu. Jadi, misalnya Nabi Yahya kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi. Orang-orang Bani Israel tidak mempercayai, apakah kamu nabi? Kalau memang kamu nabi, jadi apa yang dilakukan? Maka Nabi Yahya kemudian memotong kurban. Bisa sapi, bisa kambing, wallahu a'lam, saya tidak mendapatkan riwayatnya apa yang dipotong, tapi yang jelas Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu memotong, setelah dipotong dagingnya diletakkan di tanah yang lapang, daging hewan kurban tadi. Setelah itu semua masyarakat menunggu, melihat apakah ada api dari langit yang berwarna putih datang menderu-deru dan memakan daging tersebut. Kalau kemudian ada api putih datang menderu-deru memakan kurban tersebut, tanda bahwa klaimnya benar. Itu maksudnya. Bahwa dia memang benar-benar nabi yang utusan Allah, bahwa dia Rasul sungguh, Rasulullah. Itu maksudnya. Nah,
Dia menarik, orang Yahudi ini datang ke Rasulullah SAW, menyatakan hal tersebut, Muhammad, kami ini bukan berarti kami tidak mau beriman kepadamu, cuma kami ini sudah punya perjanjian dengan Tuhan, bahwa kami ini hanya mau beriman setelah orang yang mengklaim menjadi nabi, kayak kamu ini, datang kepada kami bawa kurban, terus kita tunggu, apakah kurbannya dimakan nabi atau enggak. Nah, yang menarik, Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim itu tidak membalas. Misalnya kemudian Nabi Muhammad kemudian membawa kurban dan kemudian diletakkan di tanah yang lapang, kemudian menunggu. Enggak. Kenapa? Ini yang menjadi menarik. Mestinya kan kalau itu menjadi syarat mereka beriman, dipenuhi saja. Bukankah dalam banyak hal, misalnya Rasul memenuhi. Bahkan satu mukjizat Nabi yang paling besar, salah satu mukjizat Nabi yang besar, yaitu terbelahnya bulan, itu adalah atas permintaan orang kafir. Karena mereka berkata, oke Muhammad, gini sajalah, kalau kamu bisa membelah rembulan itu, maka kami akan beriman. Tapi kemudian sujud, lama Nabi sujud, kemudian Nabi bangun, menunjuk dengan telunjuknya ke bulan itu, dan mereka menyaksikan bulan terbelah jadi dua. Turun ayat Al-Quran, ya, wan syaqqal qamar, kata Al-Quranul Karim. Ya, idzas sama unsak, ketika bulan itu terbelah, wan syaqqat al-qamar. Sampai terbelah kemudian bulannya itu dipenuhi. Nah, tetapi untuk kasus ini, kenapa kok tidak dipenuhi? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, jawabannya adalah pada ayat berikutnya. Ya. Kata Allah pada rentetan ayat ini, kata Allah SWT, kul, katakan Muhammad. Allah yang menyuruh Nabi Muhammad berkata, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian semuanya, rusulun, rasul-rasul yang diutus oleh Allah, min qabli, dari sebelumku, kata Nabi Muhammad, il bayyinat, dengan membawa bayyinat, wabilladzi qultum, dan dengan apa yang kalian ucapkan tadi. Jadi sekarang kita menjadi mengerti, jadi Rasul itu kalau diutus oleh Allah, itu pembuktiannya atau bukti bahwa dia ini adalah Rasul benar, bahwa dia adalah Rasulullah, ya, adalah ada dua. Satu, dengan bayinat, ya, atau dalam istilah lain disebut dengan mukjizat. Ya. Yang kedua, dengan kurban. Nah, jadi Nabi itu, Rasul itu dibekali dengan dua itu. Salah satunya. Ada Nabi yang dibekali dengan mukjizat atau bayinat, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya dikasih mukjizat oleh Allah, kasih bayinat. Nabi yang sudah dibekali dengan bayinat dan mukjizat, maka dia tidak perlu memberikan kurban. Kenapa? Karena tujuannya sama. Tujuannya adalah kenapa kurban? Untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang nabi, bahwa dia benar-benar seorang rasul yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah kurbannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kurban. Mukjizat dengan sama. Bagaimana mungkin tiba-tiba tongkatnya Musa itu berubah menjadi ular? Itu tidak mungkin kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu ujung-ujungnya juga menyadarkan orang bahwa ternyata memang Musa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya adalah Rasulullah. Ya, itu poinnya. Nah, jadi Nabi itu ya, memang diutus dua ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Taurat, apakah benar ada janji? Karena seperti klaimnya orang Yahudi tadi, ada ahdun kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi menarik. Ternyata menurut para mufassirin, di dalam Taurat itu memang benar bahwa salah satu cara pembuktian bahwa seorang itu nabi adalah dengan kurban. Tetapi kurban ini di dalam kitab Taurat hanya berlaku sebelum atau batas terakhir itu sebelum Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa tidak ada lagi kurban, karena yang ada adalah bayinah, gitu. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu tahu
di dalam kitabnya itu memang nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam itu tidak datang dengan membawa bukti kurban, tapi membawa bukti bayyinah, membawa bukti mukjizat. Yang menarik, orang Yahudi itu menipu Nabi Muhammad SAW. Dia berpura-pura ya bahwa menyatakan, Muhammad, saya punya janji nih, bukan saya ini tidak mau beriman. Cuman di kitab kami itu bahwa salah satu tanda kalau Rasul benar itu dia berkorban. Sekarang gini saja, you berkorban, kalau nanti korbanmu hilang kita beriman. Itu klaimnya orang Yahudi. Ya, padahal nomor satu, cacat sejak awal satu, di dalam Taurat tidak ada perjanjian itu. Perjanjian itu hanya berlangsung sebelum Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah Nabi Musa nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sehingga ini mengada-ada karena orang Yahudi mau mencari celah untuk tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Nomor satu. Ya. Yang kedua, apakah kalau Nabi Muhammad benar-benar melakukan kurban dan kemudian kurbannya diambil oleh cahaya putih tadi, apakah orang Yahudi akan beriman? Tidak. Karena memang tujuan mereka itu bukan untuk memastikan Nabi Muhammad itu nabi dan rasul. Bukan itu tujuan. Karena itu menarik, Al-Quran kemudian menyatakan lihat ayatnya, kata Allah SWT, falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu benar, mengapa kamu bunuh nabi-nabi sebelumnya itu yang kamu mintai dia berkorban? In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Maksudnya begini, oke, kamu datang meminta kepadaku, ibaratnya kepada Nabi Muhammad, bahwa kamu itu meminta saya membawa kurban untuk pembuktian bahwa saya ini Nabi benar atau enggak. Oke, pertanyaannya adalah, Nabi Yahya dulu kamu minta berkorban, Nabi Zakaria dulu kamu minta berkorban, dan banyak nabi lagi ya, nabi-nabi Bani Israel, itu semuanya berkorban, dan mereka menunggu. Dan setelah itu, kurban mereka semuanya dimakan oleh api putih dari langit itu. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian kalian membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria? Kalau kurban itu dimaksudkan untuk membuktikan seseorang itu adalah Rasul atau bukan, dan setelah itu kamu akan taat kepadanya, mestinya kamu tidak membunuhnya. Itu artinya Allah sedang menguliti maksud dan motif yang ada di balik permintaan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad untuk mendatangkan, Masya Allah. Jadi ini akal-akalan orang Yahudi saja, akal-akalan orang Yahudi masa itu untuk menipu Nabi Muhammad, dan tapi justru dibalik oleh Al-Quran Karim bahwa dibongkar niatmu itu tidak tulus, niatmu itu bukan untuk benar-benar mencari tahu Nabi Muhammad itu nabi, setelah itu kamu beriman, bukan itu poin. Nah, itu kata kurban yang pertama yang ada di dalam surah Ali Imran 183. Jadi apa kata kurban yang pertama? Jadi kurban yang pertama di surah Ali Imran ini adalah tanda kedekatan seseorang kepada Allah SWT. Ya. Jadi kedekatan seseorang ya atau seorang rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dia dekat tandanya adalah dia berkorban dan kemudian korbannya hilang. Itu menunjukkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga yang menyatakan begini, bahwa orang Yahudi itu sebenarnya kenapa kok enggak mau beriman? Karena mereka iri dengan cara berkorbannya umat Islam. Kalau mereka dulu berkorban itu untuk Allah SWT, tapi ya diberikan untuk Allah. Maksudnya dagingnya tidak dibagi ke orang miskin. Jadi nanti menunggu api. Sementara dari syariahnya Nabi Muhammad SAW, kita kurbannya untuk Allah, tapi dagingnya kita bagi sesama umat manusia. Itu yang menarik. Dan itu yang membuat orang Yahudi iri dengan ajaran dari Al-Quranul Karim dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, seingat saya pernah bercerita ini, jadi saya tidak mengulangi. Al-Maidah berkenaan dengan Qabil dan Habil. Ya, kayaknya yang kemarin saya sudah cerita, Qabil dan Habil ini berkenaan dengan kurban di antara keduanya. Al-Quran menyatakan
watslu alaihim naba'a bani Adam id qarraba qurbanan, kata Al-Qur'an Karim. Mari kita lihat seayatnya saja, tapi saya tidak menjelaskan lagi karena sudah kita diskusikan kapan hari, hanya untuk menunjukkan kata kurban saja. Saya di surat Al-Maidah kita menemui lagi kata kurban muncul, ya, yakni ketika Allah mengisahkan tentang dua anak laki-lakinya Nabi Adam alaihissalam, ya, yang berkurban. Kenapa berkurban? Ya, karena mereka tidak mau dinikahkan itu. Komplain dari Qabil, kan begitu. Ya, ceritakan Muhammad kepada mereka, khususnya orang Yahudi, karena iri tidak menerima kenabian Nabi Muhammad, tentang kisah dua anak laki-lakinya Nabi Adam bil haqqi, dengan yang benar. Idz qarraba qurbanan, ya, ketika keduanya memberikan kurban. Muncul lagi kata kurban, ya. Sama seperti di sini muncul kata kurban, ya, dikurbanin, ya, di ayat di apa namanya, di surat Al-Maidah muncul lagi kata kurban. Kisahnya kan berkenaan dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa punya anak selalu kembar, ya, Qabil dengan Iqlimiyah, disingkatnya Qabil dengan Iqlimiyah, dan seperti kemarin, ya, Qabil dengan Layudha, sementara Qabil dengan Iqlimiyah. Iqlimiyah cantik, Layudha tidak terlalu cantik. Syariahnya adalah Qabil menikah dengan Layudha, Habil menikah dengan Iqlimiyah. Tetapi yang menarik, Qabil protes sama ayahnya. Ayahnya terus menjelaskan bahwa ini bagian dari karunia Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Masing-masing memang ini bukan dari ayah, tapi dari syariat. Tapi protes terus karena sudah bernafsu. Ya. Singkatnya kemudian oleh Allah, oleh Nabi Adam, keduanya disuruh memberikan kurban. Sebagai tanda siapa yang kurbannya diterima, dialah yang direstui oleh Allah SWT. Ya, fatuqubbila, maka diterima kurban min ahadihima, dari salah satu di antara dua anaknya Nabi Adam. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari salah satu yang lain. Olah, marah kemudian Qabil dan menyatakan, la aqtulan, aku akan bunuh kamu Habil. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima kurban itu dari orang-orang yang bertakwa. Karena iri nanti Habil, kenapa kambingnya yang dimakan oleh api, sementara gandum dia tidak diterima oleh Allah SWT. Dikira itu karena ayahnya yang berdoa, kira ada macam-macamnya. Nanti Habil menjawab dengan kalimat, innama yataqabbalullaha minal muttaqin. Nah, kalau di makna yang pertama, kurban itu sebagai tanda dekatnya seorang rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di makna yang kedua ini, kurban adalah sebagai seperti kita, ya, sebagai bentuk sesuatu. Jadi kurban kalau di sini adalah kurban adalah amaliyah atau apa saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa, kata para ulama, bisa melalui nusuk, ya, sembelihan, sholat, ibadah, doa, dan lain-lain. Itu namanya kurban. Seperti makna yang kedua di ayat ini, bahwa kurban dimaknai dengan apa saja yang membuat seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya kurban. Karena berasal dari kata al-qurbu yang artinya dekat, kemudian ditambahi alif dan nun menjadi amat sangat dekat. Jadi kurban adalah apa saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bisa berupa sembelihan seperti kambingnya Qabil, bisa berupa sholat, bisa berupa ibadah, bisa doa, atau bisa seperti gandum, dan seterusnya. Jadi kurban dengan makna yang luas untuk di surah Al-Maidah. Jadi seperti yang diberikan oleh Qabil atau Habil. Nah, dengan makna ini, maka kurban itu adalah semua aktivitas
yang kalau kita lakukan, kita ini bisa makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Nah, rumusnya menarik. Rumusnya itu singkatnya ya, jadi Allah itu maha dekat. Allah itu maha dekat. Bahasa Arabnya adalah Allah maha dekat itu Allah Al-Qarib. Allah Al-Qarib. Nah, kalau kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, usaha kita agar dekat, ya usaha kita untuk mendekati Allah, bahasa Arabnya adalah taqarrub, atau bahasa yang lain adalah muqarabah atau taqarrub sajalah. Jadi kalau kita berusaha untuk mendekati Allah SWT, namanya taqarrub. Nah, kalau orang yang sudah dekat, yang dekat kepada Allah, disebut dengan muqarrabun atau muqarrabi. Kita ini berupaya untuk menjadi muqarrab, orang yang dekat kepada Allah. Nah, itu kita melakukan proses taqarrub. Melalui apa? Melalui apa saja. Sebenarnya, kita melakukan taklim, kita bekerja, kita berusaha menjadi ayah yang baik, mendidik keluarga dengan baik, dan seterusnya. Semua yang kita lakukan sesungguhnya adalah usaha taqarrub kita kepada Allah SWT. Ya, agar apa? Agar kelak kita menjadi orang yang muqarrab, dekat dengan Allah Al-Qarib. Itu maksudnya. Nah, ini juga menunjukkan, karena Nabi Adam itu menunjukkan, nah, pernikahan itu bagian dari fadlnya Allah, karunia-Nya Allah. Dan Allah itu memberikan karunia, terserah Allah. Yu'tihi may yasha. Allah memberikan yang ini C, yang ini B, yang ini dikasih C, dan seterusnya. Nah, ini hanya pembuktian saja. Contoh, kata dia, bahwa pemberian Allah itu ya tergantung Allah. Tapi kalau itu benar-benar datang dari Allah, bukan datang dari keputusan ayah, adalah silakan kurban. Untuk menunjukkan kamu dekat enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui amal itu kamu akan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Makanya disebut dengan kurban. Idz qarraba kurbanan. Itu maksudnya. Nah, yang ketiga, kata kurban muncul di surat Al-Ahqaf ayat ke-28. Nah, di surat Al-Ahqaf ini berkenaan, beda lagi, ini berkenaan dengan sikapnya orang-orang kafir Quraisy yang berkorban kepada berhala-berhala mereka, agar mereka bisa menolongnya. Tetapi ternyata dia tidak bisa menolong. Jadi menarik, ayat ini berkenaan dengan, sebentar, 28. Sampai sinilah. Tiga kata korban di dalam Al-Quranul Karim. Sebentar. Kita perhatikan Allah menyatakan, Allah bercerita tentang kaum 'Ad sebenarnya. Jadi sebelumnya Allah ngasih tahu kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka ini sama saja nasibnya seperti kaum-kaum yang lain. Kalau mereka berdurhaka dan tidak mentaati Rasulnya, akibatnya mereka juga akan dihancurkan. Allah kemudian menceritakan tentang kaum 'Ad. Allah SWT menyatakan, walaqad ahlakna, dan sungguh kami menghancurkan ma haulakum minal qura fasarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Lihat kaum 'Ad, kaum Samud, Fir'aun, ya semua yang ada di sekitarmu, yang kamu bisa melihat, ya, karena kaum 'Ad dan Samud adalah orang Arab yang mereka kalau melakukan perjalanan ke Syria, mereka melewati bekas-bekas rumah mereka yang Allah hancurkan. Nah, mestinya mereka ngambil pelajaran dari situ. Wasarrafnal ayat la'allahum yarji'un. Dan dibentangkan itu semuanya, tanda-tanda kekuasaan Allah itu agar kalian kembali kepada Allah. Orang Quraisy. Ya, makanya Allah sudah menyatakan, falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillah qurbanan aliha. Kata dia, oke, sekarang apa yang kamu lakukan? Kamu justru membuat sesembahan-sesembahan palsu. Latta, Manat, Hubal, ya, syirik, nabi tuhan-tuhan palsu sebanyak 360-an yang diletakkan di sekitaran Ka'bah. Kata Allah SWT, kalau memang itu Tuhan beneran,
Falaula nasrahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Mengapa mereka itu Tuhan-Tuhan yang kamu kasih kurban itu kok tidak bisa menolong kamu ketika azab Allah datang? Maksudnya begini, mereka itu punya tradisi, jadi entah tahu berapa sebulan sekali atau setahun sekali, wallahu a'lam. Jadi mereka menyembelih binatang, kemudian darahnya itu mereka usapkan ke sesembahan-sesembahan ini, ke Tuhan-Tuhan berupa patung ini. Ya, yang itu dianggap sebagai kurban untuk patung tersebut, untuk Tuhannya. Ya, kalau kita semacam sesajen kepada siapalah, rogeni, sesajen kepada kira-kira kayak begitu, mirip-mirip begitulah. Jadi harapannya kata dia, kalau saya atau misalnya kepala sapinya ditaruh di situ dan seterusnya. Kenapa dia lakukan? Karena kata dia agar saya dekat sama dia. Kalau saya dekat sama dia, nanti kalau ada apa-apa saya akan ditolong. Nah, Quran mengkritik itu dengan kalimat falaula nasrahumullahu alladziina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Kata Allah SWT, Masya Allah. Itu kurban yang ketiga, lagi-lagi untuk menunjukkan kedekatan. Ya. Jadi kurban yang ketiga di sini adalah kedekatan dengan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan palsu yang ini. Ya, karena Tuhannya orang kafir. Tapi sekali lagi maknanya tetap yaitu kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dasarnya makna dari kurban itu. Apa yang bisa kita ambil dari 3 kata kurban dalam kaitannya dengan Idul Kurban kita itu? Penggunaan kata kurban di dalam Al-Qur'an itu satu menunjukkan dekatnya seseorang dengan Allah SWT sampai ditolong oleh Allah SWT. Misalnya klaimnya, ucapannya itu dibenarkan oleh Allah dengan kurbannya diterima oleh Allah. Ada api putih itu. Ya, lihat kurban juga dimaknai dengan kedekatan seseorang dengan Allah yang berujung dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Misalnya dalam konteks ini, misalnya mendapatkan istri, mendapatkan rizki yang baik, karunia dari Allah, ya seperti yang dialami oleh Habil. Ya, jadi kedekatan kepada Allah itu selain kemudian menjadi Allah memberikan pembelaan kepada kita, ya nomor satu, nomor dua Allah juga memberikan rizki ya kepada kita. Yang kedua, yang ketiga juga sama sebenarnya memberikan proteksi kepada kita. Sayang karena ini bukan Allah tapi Tuhan-Tuhan palsu, maka kurban yang mestinya bisa melahirkan proteksi itu justru tidak mampu melahirkan proteksi karena bukan Tuhan yang palsu. Jadi dari 3 kata kurban yang ada di dalam Al-Quran, kita bisa simpulkan kalau orang melakukan ibadah kurban itu, harapannya apa yang bisa dia dapatkan? Ya. Yang pertama, tentu adalah satu, kedekatan kepada Allah SWT, yaitu tadi proses takarrub agar nanti ujungnya dia menjadi muqarrabun. Pertama, yang kedua yang dia inginkan dari berkurban itu adalah yang kedua yang dia inginkan agar kemudian Allah memproteksi dia, ya atau ya memproteksi, melindungi dia, ya, menjaga dia dan seterusnya. Karena sudah dekat. Kalau kita sudah dekat sama, nah, tetangga kita, orang yang dekat dengan kita, dialah yang akan pertama memproteksi kita. Ya, karena itu misalnya kalau misalnya rumah kita kebakaran, siapa yang akan membantu kita pertama kali? Tentu adalah tetangga kita, karena dia yang paling dekat. Itu namanya maula. Nah, dalam konteks kurban, kalau kita berkurban, nanti Allah akan memproteksi kita, menjaga kita. Seperti halnya klaimnya Nabi kemudian diproteksi oleh Allah, namanya penjagaan. Ya, seperti proteksi yang diberikan Allah kepada Habil, bahwa pilihannya itu memang dia itu benar-benar ya dan seterusnya. Yang ketiga, kurban itu selain berfungsi untuk membuat kita dekat kepada Allah, yang mendapatkan proteksi dan penjagaan dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga adalah kita akan mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Guyuran karunia dan nikmat. Kenapa?
dengan gambaran nikmat yang diberikan Allah kepada kepada Habil tadi. Orang kalau berkorban mendapatkan itu. Kan kita mentadabburi 3 kata kurban yang ada di dalam Al-Qur'anul. Ya, karena semuanya menggunakan kata ke sana larinya. Orang yang menjadi dekat dengan Allah SWT, kita akan diproteksi dan mendapatkan penjagaan dari Allah SWT. Ada guyuran karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harapan kita kalau kita melakukan ibadah kurban nanti di bulan haji ini, semoga itu yang akan membuat kita dekat kepada Allah SWT. Dan kemudian lagi, dan ini tanda dari kurban itu adalah tanda bahwa kita akan berbuat baik kepada orang lain. Yang berbeda dengan orang Yahudi tadi, yang dagingnya diberikan kepada Allah, sementara dalam syariah Islam, dagingnya kita berikan pada sesama. Dengan itu kemudian kita akan menjadi dekat dengan Allah dan juga akan dekat dengan manusia. Yang kedua, kita akan diproteksi oleh Allah, dijaga oleh Allah SWT. Akhir, kita akan mendapatkan guyuran karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira yang bisa kita diskusikan dari kata kurban yang ada di dalam Al-Qur'anul. Demikian mungkin secara singkat, insya Allah mulai pertemuan mendatang kita sudah kembali lagi on track di surah An-Nur, dan insya Allah akan lebih mendalam lagi, karena tadi masih hanya berkenaan dengan hukum saja. Insya Allah kita bisa menyelesaikan mungkin kurang 1 atau 2 pertemuan surat An-Nur, setelah itu baru kita bisa pindah kalau misalnya mau surah yang lain. Saya kembali lagi kepada Bapak Basuki, monggo menawi wonten ingkang dipun diskusiaken. Nggih, matur nuwun Ustaz. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan pada Ustaz? Pak Direktur, Pak Mansur mungkin? Kalau belum, saya mau tanya, mau klarifikasi Ustaz. Tadi disebutkan mengenai kurban yang tadi itu ya, itu sebelum masa ya Ustaz ya. Yang diulangi Bapak? Disebutkan tadi oleh Ustaz kalau nggak salah, bahwasannya kurban yang mengatakan bahwa membuktikan bahwa seorang itu adalah Rasulullah itu sampai Nabi Musa ya Ustaz ya. Sebelum Nabi Musa ya. Ya, setelah itu enggak ya Ustaz nggih. Boten. Tapi Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu kalau nggak salah setelah Nabi Musa Ustaz nggih. Yahya, Zakaria itu kan media anunya selevel dengan Nabi Isa itu ya Ustaz. Buat saya. Sekedar yang saya baca di tafsir soalnya sampai ke Nabi Musa alaihissalam sekedar. Musa, kalau hafalan saya Yahya wa Isa, ya mestinya setelah Nabi Yahya itu Nabi Yahya itu sudah bersama Nabi Isa leres, jenengan leres kula boten mengecek tahunnya nggih. Jadi matur nuwun Pak Bas, kritis sekali nggih, alhamdulillah, dan membenarkan. Saya hanya membaca dalam salah satu tafsir bahwa perjanjian tadi kurban itu hanya sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya tidak lupa bahwa ternyata di tafsir tersebut juga diceritakan Isa, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, atau saya keliru bukan Nabi Musa, mungkin Nabi Isa mungkin. Nun sewu, mungkin Nabi Isa, keliru kalau buatan Nabi Musa. Ya, mungkin berakhir di Nabi Isa, ngoten Pak Bas. Ya, nanti saya tadi cek di Google Doc, ternyata saya sudah bikin untuk kata kurban itu, tapi tadi kok nggak ada, nggak tahu, mungkin yang di akun yang lain, mungkin hafalan saya yang salah. Insya Allah berarti Nabi Isa, bukan Nabi Musa, insya Allah. Mangke kalau cek malih, kayaknya yang lebih tepat Nabi Isa memang. Kalau Nabi Isa masuk akal, karena Nabi Yahya itu menjadi nabi bersamaan dengan kenabian
Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ya. Nggih, matur nuwun Pak Bas. Nggih. Nggih ngataken nggih, mohon maaf. Satu lagi Ustaz, mau Mestinya tanya Nabi mengenai Isa, nggih. mengenai kurban. Kalau ada di dalam surah Al-Baqarah itu yang mengatakan bahwa yang ada yang membunuh itu Ustaz, nggih. Terus Allah mengutus untuk menyembelih burung gagak. menyembelih sapi ya, kemudian dipukulkan pada itu masuk kurban atau bukan Ustaz? Kayak gitu itu. Dia bukan, Al-Quran tidak menggunakan istilah kurban untuk peristiwa pembuktian pembunuhan yang diminta oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi tidak menggunakan istilah kurban karena mungkin memang bukan untuk menunjukkan kedekatan seseorang dengan Allah atau untuk membuktikan bahwa orang ini memang mendapatkan karunia dari Allah SWT. Nah, kalau kita lihat logikanya, misalnya yang pertama, kata kurban itu dipakai untuk orang yang mengklaim bahwa saya diutus oleh Allah. Maka kurban masuk akal karena ditujukan untuk menunjukkan dekatnya orang itu dengan Allah. Buktinya kami jadi rasul. Yang kedua, orang ini mendapatkan karunia dari Allah. Berupa misalnya dalam konteksnya Habil Qabil mendapatkan iklimiyah pada konteks Habil. Maka untuk menunjukkan bahwa karunia itu datang dari Allah SWT, maka kurban untuk menunjukkan kedekatan. Sama juga proteksi dan bantuan itu harapannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu juga kurban. Sementara pada kasus Al-Baqarah atau sapi betina itu tidak dalam konteks kedekatan seseorang kepada Allah. Jadi kan ceritanya bahwa di Bani Israel itu sebenarnya ada tradisi kebiasaan kalau ada orang mati, kalau jasadnya itu lebih dekat ke sebuah kampung, maka berarti yang bunuh ya orang di dekat kampung tersebut. Kira-kira begitulah. Nah ini ada orang mati, tidak jelas terus siapa dan seterusnya, padahal dia tidak, orang kampung itu menyatakan tidak mungkin, tidak akan ada pembunuhan di sini dan seterusnya. Makanya kemudian mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini tidak ada kaitannya dengan kedekatan seseorang kepada Allah. Nah, Nabi Musa kemudian mendapatkan wahyu agar mereka menyembelih sapi betina. Kiranya begitu. Jadi kalau kita lihat logikanya, memang penyembelihan sapi betina tidak dihubungkan dengan kedekatan seseorang kepada Allah SWT atau dia mendapatkan karunia dari Allah SWT, tapi pembuktian siapakah dalang di balik pembunuhan tersebut. Gitu. Jadi memang konteksnya berbeda kalau kita lihat. Karena itu juga kenapa kok tidak menggunakan istilah kurban untuk pembunuhan sapi betina yang menjadi bukti siapa yang membunuh. Karena ternyata nanti Bani Israel sebenarnya agak enggan karena memang sebenarnya dia tidak mau membuktikan siapa pembunuhnya itu. Makanya dia mencari celah untuk mana tidak dapat melaksanakan bagaimana. Memang sama sekali tidak menunjukkan kedekatan kepada Allah untuk menganulir lah kira-kira. Makanya pertanyaannya bertele-tele. Padahal perintahnya sederhana, sembelihlah sapi. Sebenarnya sembelihlah sapi, tapi kemudian menjadi susah banget karena ditanyakan warnanya, apakah dia sudah pernah membajak atau tidak, apakah dia kuningnya warnanya apa, terus kalau kuningnya ada bercaknya atau enggak. Dan ini makin memperumit. Tujuannya sebenarnya ini orang yang malas melaksanakan perintah. Kita ini kalau malas memerintah, kita mengulur-ulur. Kita mengulur-ulur perintah tersebut dengan berbagai tapi anunya apa? Sebenarnya malas saja. Berangkat selesai persoalan. Itu sebenarnya yang untuk karakter yang mau ditunjukkan oleh Al-Quran berkenaan dengan Bani Israel, sampai kemudian di Al-Quran digambarkan hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah tersebut. Karena semakin sulit. Kira-kira begitu pada surah Al-Baqarah yang cerita tentang Zabhu Al-Baqarah atau penyembelihan sapi betina. Mungkin Dr. Mansur ada yang mau tambahkan?
Baik, sedikit tadi, maaf Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa korban itu kan untuk takarub, Nah, supaya kita menjadi orang yang dekat atau muqarrabun tadi. Seperti kalau puasa kan mutakin itu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya nantinya kita bisa betul jadi bagaimana menjadikan pada saat kita berkorban itu betul-betul kita menuju ke kiat-kiatnya bagaimana, Ustaz? Laras. Ada banyak hal kalau misalnya kita mau detail, tentu kita melihat pada praktek yang dilakukan Rasulullah. Karena tentu ibadah itu pijakannya adalah selain ikhlas adalah kita mutabaah dengan Rasulullah SAW. Ya, tapi kita belum ke sana dulu. Tapi kalau kita melihat cara berkorbannya Habil, kenapa dia kok korbannya diterima oleh Allah SWT, sementara Habil tidak? Karena Habil yang dia lakukan nomor satu, dia bermula dari niat yang bersih. Kalau kata ulama menyatakan min alamatin najah. Ada kalimat yang menarik dari Ibnu Athaillah yang bisa dijadikan pedoman. Kata Ibnu Athaillah, untuk melihat kesuksesan itu salah satunya adalah ada kalimat yang menarik. Saya ingin menuliskannya. Kata beliau, ada kalimatnya menarik. Kata beliau gini, min alamat kin najah fil akhir rujuk ilallah fil bidayah. Ini fin nihayah, bukan fil akhir. Fin nihayah. Min sebagian alamat tanda-tanda najah kesuksesan, fin nihayah di akhir, tanda bahwa orang itu akan sukses nanti di akhir adalah sejak awal dia sudah kembali kepada Allah. Ar-rujuk ilallah, dia rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah fil bidayah, di dalam permulaannya. Ini dipakai oleh para ulama untuk melihat kenapa korbannya Habil diterima. Karena sejak awal Habil sudah rujuk ilallah. Dia sadar bahwa ini korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya sudah benar, bahwa niat berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, taqarruban lillahi taala. Dia berusaha untuk menjadikan korban itu sebagai proses taqarrub dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang datang dari niat yang baik, sebagaimana siapa? Saya Sufyan bin Uyainah kayaknya. Siapa yang baik sariratuhu, yang ada di dalam hatinya, maka nanti yang luarannya juga baik. Nah, itu yang poin yang pertama. Jadi niat yang baik atau niat yang benar, ya, atau kita sebut saja jadi berangkat dari niat dulu yang benar, atau niat yang ikhlas istilahnya. Niat ikhlas lillah. Yang pertama. Yang kedua, tentu niat itu akan dibuktikan dengan kenyataannya. Apa yang dilakukan oleh Habil? Dia peternak, dia punya banyak kambing, tapi dia memilih kambing yang paling dia senangi. Kalau kita baca riwayat tafsir, bahkan kambing ini adalah kambing yang paling terbaik, yang bahkan ya namanya cerita Israiliyat, kita tidak bisa membenarkan semuanya dan menyalahkan semuanya, karena ini sejarah, ya, cerita saja, tidak sama dengan hadis. Cara kita melihatnya harus benar-benar sahih, enggak, namanya cerita, ya. Jadi bahkan beliau ini Habil tidur dengan kambing tersebut saking senangnya untuk menunjukkan, dan itulah kambing yang kemudian dikorbankan. Jadi dia berkorban dengan yang terbaik, ya, korban dengan yang terbaik. Tentu saja sesuai kemampuan kalau kita berpikir untuk konteks hari ini, tapi dia memberi yang terbaik. Kemampuannya berapa, dan itu yang terbaik yang dia berikan. Karena kan ada sebenarnya orang ini misalnya mestinya mampu beli kambing harga 3 juta, tapi malah. Jadi saya di YouTube itu ada menarik, ya. Jadi
ada pedagang sapi di Malaysia, pedagang kambing sapi. Terus diwawancarai, kata dia, ada perbedaan antara orang Melayu, kata dia, dengan orang Bangladesh. Padahal kata dia, di Malaysia itu orang Melayu jauh lebih kaya daripada orang Bangladesh. Karena orang Bangladesh katakanlah ya second citizen lah katakanlah di Malaysia. Tapi yang menarik ada sikap yang berbeda ketika orang Bangladesh dan orang Melayu membeli kambing dan sapi kami, kata dia. Kalau orang Bangladesh, kalau bertanya begini, kata dia, mana kambing yang terbaik? Kata dia, apa kambing yang terbaik yang kamu miliki? Itu yang dia akan cari. Baru kalau misalnya tidak kuat harganya berapa ini, baru dia turun ke yang paling nomor 2. Kalau tidak mampu lagi, dia turun ke nomor 3. Itu mentalnya orang Bangladesh kalau mau berkurban, kata dia. Orang Melayu enggak. Dia bertanya, kata dia, mana kambing yang pokoknya sah untuk berkorban? Jadi dia bukan mencari yang terbaik, padahal dia punya duit, kata dia. Tapi dia pokoknya yang kalau kita ngomongkan yang sudah pupak, untungnya sudah. Jadi kalau misalnya Nurul Hayat punya harga kambing 1.900, wah ini kok 2 juta ini, saya Nurul Hayat aja lah 1.900. Tapi itu mentalnya, itu poinnya, itu di situ poinnya. Jadi satu, niat ikhlas, dia yang terbaik. Tentu yang ketiga adalah meneladani Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu setiap tahun mesti berkurban. Ya, yang menarik karena sekian banyak manfaat serta kan yang bisa kita dapatkan di dalam ibadah kurban. Tentu misalnya mulai dari beberapa hal ya. Misalnya kapan agar bisa kita diterima, pilih kambing yang terbaik, tidak ada cacatnya, matanya tidak, dan seterusnya, kupingnya tidak ada cacat, sebagaimana prinsip-prinsip fikih. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan, misalnya kalau bisa yang paling utama adalah kita yang menyembelih sendiri. Tapi kalau kita tidak pernah menyembelih, malah gelek penggawean malah. Memang yang terbaik adalah menyembelih sendiri. Menyembelih sendiri itu pahalanya besar, ya. Tetapi kalau kita tidak terbiasa menyembelih, itu menyerahkan kepada yang lebih terbiasa, itu jauh lebih baik. Yang ketiga, menghadiri penyembelihan, karena itu disunahkan. Rasulullah SAW memanggil Aisyah untuk keluar rumah, menyaksikan hewannya yang disembelih. Ustaz, saya masalahnya tidak, kurbannya tidak di Malang, saya taruh misalnya di Papua, masa saya harus ke Papua? Ya, tentu itu lain cerita kalau itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita kurban di daerah yang kita ada di situ, sebaiknya hadirilah. Karena saat kita melihat tetesan darah itu yang dikurbankan, kata Rasulullah SAW, sebelum darah itu menyentuh tanah, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Jadi tentu semua hal ini, baik dari aspek fikih, dari aspek fisik, dari aspek rohani, itu kita lakukan semuanya agar benar-benar kurban itu menjadi proses takarrub kita yang akan menjadikan kita sebagai muqarrabun. Tentu awal dimulai dari yang bagian rohani, niat yang ikhlas, benar-benar kita mau takarrub kepada Allah SWT, sebagai ekspresi syukur kita kepada Allah SWT, dan seterusnya. Itu yang bagian rohani. Bagian fisik, mungkin yang berkenaan dengan kambing, pastikan kambingnya yang baik, tidak ada cacatnya, dan seterusnya. Yang ketiga, proses penyembelihan. Pastikan yang menyembelih juga orang yang benar, dan seterusnya. Di beberapa tempat misalnya, yang menyembelih mendatangkan, dan kita nggak tahu seberapa dia memahami, apakah dia membaca basmalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Meskipun kita tidak harus terlampau jeli di situ ya, tapi pastikan dia mengerti setidaknya. Yang untuk memastikan agar kurban kita itu tepat. Sampai kepada proses setelah itu pada pembagian. Itu juga menjadi hal yang harus menjadi concern kita. Kalau kita benar-benar kurban kita harus diterima. Misalnya yang ada beberapa hal yang salah, misalnya kita menjual misalnya kulit kambingnya, padahal tidak boleh dijualnya itu karena sesuatu yang sudah dikurbankan tidak boleh dijual. Bagaimana bolehnya dijual? Ini bolehnya dijual. Kalau atau dijadikan ongkos, misalnya sembelihannya itu
waktu menyembelih, yang tukang nyembelih nanti, udahlah sampean sembelih lah, nanti kepalanya kasihkan sampean. Tapi kepalanya itu sama kulitnya menjadi ongkos dari penyembelihan. Itu membuat kurban kita ada sesuatu yang tidak tepat karena haram, tidak boleh. Nah, yang boleh kalau dihadiahkan. Lain cerita kalau begini, misalnya kita tetap makanya sebaiknya masjid atau lembaga amil yang menerima kurban itu sebaiknya memang meminta uang penyembelihan. Jadi kita yang berkurban sebaiknya menyerahkan uang untuk menyembelih. Biaya penyembelihannya berapa, Mas? Misalnya. Harus kasih tahu, karena kalau enggak, itu ada beberapa yang enggak concern dengan itu. Jadi, karena enggak boleh, daging kurban itu hanya bisa diberikan, disodakohkan, dihadiahkan. Tapi dijual belikan enggak boleh. Dibuat ongkos haram, enggak boleh. Nah, itu yang harus benar-benar panitia kurban itu harus benar-benar sadar. Kadang-kadang mereka menerima kurban tapi tidak memikirkan ongkosnya, ongkos penyembelihan kurban, karena asumsinya nggak dikasih aja selesai itu urusan. Padahal tidak boleh. Nah, saran saya kalau kita berkurban berikanlah ongkos untuk menyembelih. Kalau kita tidak menyembelih sendiri. Ongkosnya berapa, Mas? Misalnya 10.000 atau 20.000 atau berapa lah ongkos untuk menyembelih. Nah, beda begini kalau takmir misalnya yang menyelenggarakan misalnya menyembelih ini nanti kepala sama kulitnya saya berikan sebagai sedekah, sebagai hadiah kepada penyembelih, boleh, nggak jadi masalah. Yang penting akadnya bukan sebagai upah dari penyembelihan. Atau begini, kalau menjual kulit itu setelah diberikan halal, boleh. Misalnya, panitia memberikan ini kulitnya saya serahkan diberikan kepada si fulan. Kemudian si fulan menjualnya, boleh. Boleh. Yang jelas di awal tidak boleh langsung itu dijual. Karena harus diberikan. Itu poin-poin yang biasanya sering di lapangan orang tidak terlampau concern berkenaan dengan sekali lagi karena ini bukan penyembelihan, ini adalah ibadah. Itu yang sering kali orang dilupakan. Dikira seperti kita nyembelih kambing atau sapi untuk pernikahan ya, ini ibadah. Karena itu kita harus memenuhi tata cara kurban sehingga kita tidak salah di dalam kurban. Nah, kalau semuanya sudah memenuhi kriteria, insya Allah itu yang akan membuat kurban kita diterima oleh Allah SWT dan menjadikan kita sebagai muqarrabun. Demikian, Bapak. Oh iya, makasih. Kalau satu lagi Ustaz, kurban untuk orang tua yang sudah meninggal itu bagaimana Ustaz? Di mazhab Syafi'i diperkenankan ya, karena dikiaskan seperti misalnya kita ada banyak ya, misalnya pijakan yang pertama adalah seperti haji badal. Ya, Nabi misalnya ada bibinya sahabat itu yang kepingin haji tapi tidak haji, kemudian dibadali hajinya boleh misalnya. Dan terus ini dikiaskan sampai ke bacaan Quran, sampai di puasa, sampai di sholat dan seterusnya. Maka dengan pijakan itu berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, untuk nama orang tua dunia dalam mazhab Syafi'i diperkenankan. Itu yang saya pelajari. Saya di mazhab yang lain belum melihat. Yang saya pelajari dulu mazhab Syafi'i, tapi nanti sekali lagi saya lupa. Nanti insya Allah saya cari di fikih perbandingan mazhab untuk memastikan mana kita tarjih, kemudian mana yang paling kuat berkenaan dengan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Karena prinsipnya sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi itu kalau berkurban satu kambing untuk dia dan keluarganya, yang satu untuk umatnya yang tidak bisa berkurban. Dan kalimatnya menggunakan kalimat yang bersifat umum, dia dan keluarganya, dan seterusnya. Itu kira-kira nanti insya Allah saya WA mawon menawi wonten nopo lebih detailnya Pak Mansur ngapunten. Iya, matur nuwun Ustaz. Ada lagi teman-teman yang lain? Oh, sih.
Pak Idam, ada pertanyaan. Dr. Fajar, mungkin Dr. Minar sudah pada Iya. Mas Jemi. Iya Ustaz, matur nuwun, sudah malam. Mboten mawon riyen, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang dan kapunten insyaallah sampun bisa on track lagi insyaallah kita tadabbur kita insyaallah. Demikian kan saged kula sampaikan mugi-mugi wonten manfaatipun nadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Pak Mansur, monggo, Ya. live semuanya. Monggo pamit bareng-bareng. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.